Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Ya, kembali kita berjumpa di hari ini dan pertemuan pada hari ini akan diawali dengan doa dan doa akan dipimpin oleh Jovian. Nah, saya persiapkan dahulu untuk doanya. Sudah tampakkah? Slide sudah tampak belum? Saya masih Bagaimana? Sudah belum sekarang? Sudah, Bu. Oke. Ya, hari ini Selasa 22 Februari 2022. Kita akan buka dengan doa dan doa akan dipimpin oleh teman kita Jovian. Silakan Jovian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang Maha Baik, Bapak yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan akan hadirat-Mu, karena Engkau telah mengikat kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Bapak, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai pengayuman. Berkatilah kami, Tuhan, agar kami mampu menyadari kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja. Terima kasih Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, terkuatlah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan dan Yesus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Jovian yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa. Ya, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah ulangan dan hasilnya sudah berguru bagikan ya. Dan ada yang belum mengikuti dan ada yang bagian doanya itu juga belum membuat. Lalu Bu Guru juga memberi kesempatan ya minggu lalu untuk mengulang. Ada yang mengulang dan ada yang tidak, kebebasan. Lalu nanti yang dipakai adalah nilai yang tertinggi ya. Kalau ternyata karena ada juga yang pertamanya lebih tinggi dibandingkan yang keduanya, maka yang tertinggi itu yang dipakai. Nah, lalu Bu Guru melihat tadi di Google Classroom, kelas 8A jumlahnya itu 25, tetapi yang masuk baru 21. Maka yang 4 orang yang tidak masuk, nanti segala konsekuensi ditanggung sendiri ya, tidak ada nilai yang masuk. Ya, karena tidak ada namanya. Padahal pada awal Januari ketika kita masuk, Bu Guru sudah menginformasikan di grup bahwa masuk ke Google Classroom Agama semester 2. Ya. Jadi silakan yang belum itu, ya kalau ada konsekuensi apapun ya silakan ditanggung sendiri ya, karena Bu Guru sudah mengingatkan berkali-kali. Lalu tugas juga ada masih banyak yang tidak mengirimkan ya. Ada yang mengirimkan tapi filenya kosong, jadi tidak ada lampirannya. Saya tidak tahu apa yang akan dinilai kalau tidak ada lampiran. Kemudian ada tugas-tugas itu jawabannya itu kembar ya. Jawabannya sama dan itu sepertinya hunting dari internet karena bahasanya hampir sama. Padahal itu jawabannya untuk pertanyaan, pertanyaannya itu bersifat terbuka, tapi jawabannya kembar semua. Jadi itu tolong diperhatikan lagi. Lalu ketika yang kelompok diminta untuk disertakan bukti kerja kelompoknya, itu hanya satu kelompok yang memberikan bukti bahwa kelompoknya memang benar-benar bekerja dalam kelompok. Jadi yang belum itu silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, sampai saat ini baru 19, berarti 18 orang yang hadir dari 25. Berarti masih ada 7 lagi yang tidak jelas keberadaannya.
Ya, sekarang coba dilihat buku cetakmu halaman 121. Sudah dibuka? Sudah dibuka halaman 121? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, halaman 121 itu kita memasuki bab yang ke-6, ya, gereja sebagai paguyuban orang beriman. Dan bab 6 ini dibagi menjadi dua pembahasan. Menjadi tiga pembahasan, yaitu gereja sebagai paguyuban, yang kedua ciri gereja sebagai paguyuban, dan yang ketiga pelayanan gereja sebagai paguyuban. Ya, ini bab 6. Nah, ini bagian-bagian yang akan dipelajari pada bagian ini. Nah, sekarang kita akan lihat yang bagian A, gereja sebagai paguyuban. Nah, ini masih kita memasuki sekarang kompetensi dasar yang ke-6. Dan ini tujuan pembelajaran kita. Siapa bersedia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita pagi ini? Saya, Bu. Dimitri, silakan Dimitri. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan kateketis selesai, peserta didik yang disajikan kutipan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, Roma 12 ayat 4 sampai 5, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18, dan dokumen Konsili Vatikan. Konsili Vatikan II. LG adalah singkatan dari Lumen Gentium, lupa ya, Lumen Gentium. Lumen Gentium, artikel yang ke-9, dapat menguraikan tugas dari masing-masing anggota gereja, sehingga dirinya semakin terdorong untuk lebih terlibat aktif dalam kegiatan menggereja. Ya, jadi kita akan belajar dari beberapa sumber, kitab suci, dan dari dokumen gereja. LG itu singkatan dari Lumen Gentium, ya, salah satu artikel dari atau salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan yang kedua. Nah, dengan membaca itu kita akan masing-masing melihat apa yang menjadi tugas dari setiap anggota gereja. Ini sebenarnya berbicara hal-hal yang berulang juga, karena berhubungan dengan 5 tugas gereja. Siapa yang ingat 5 tugas gereja itu dalam bidang apa saja? Siapa yang ingat 5 tugas gereja itu? Yang ada banyak. Ada diakonia ya, Bu? Yang kayak gitu bukan sih, Bu? Ya, betul-betul. Aku tahunya cuma nggak tahu banyak, aku lupa, tapi sebagian aku tahu ada diakonia, ada koinonia, 2, ada apa ya? kerikma, Ya, kerikma sama materia ya, Bu? martiria. Satu Itu lagi? yang saya tahu. Satu lagi siapa ingat? Liturgi. Ya, liturgia. Ya, jadi ada 5 itu ya. Liturgi. Ya, koinonia, kerikma, liturgia, diakonia, dan martiria. Nah, itu nanti masing-masing anggota gereja ambil bagian dalam tugas itu. Ya, ada yang memang khasnya anggota gereja itu tugasnya ini dan seterusnya. Ya. Nah, tujuan itu diperinci di dalam indikator, kita lewati saja. Untuk indikatornya itu ada di dalam bukumu halaman 123. Nah, ini ada 2 gambar. Ya, ada 2 gambar. Menurutmu dari 2 gambar ini, manakah yang bisa menunjukkan gereja itu sebagai paguyuban? Gambar A atau gambar B?
mungkin sebelum memilih nih antara A atau B yang Mas apa? Paguyuban itu Ya? apaan? Paguyuban itu apaan? Paguyuban itu apa? Saya kurang tahu. Pernah dengar nggak ada paguyuban Betawi, paguyuban pedagang tempe, paguyuban penarik becak? Apa nggak paguyuban? Perkumpulan ya, Bu? Ya, perkumpulan, ya, himpunan. Tetapi nanti ada ciri-cirinya karena tidak semua kumpulan itu disebut dengan paguyuban. Ya. Nah, kita lihat dulu, coba sekarang dibuka halaman 124. Halaman 124 bagian atas, ya, paragraf yang atas. Siapa yang mau membantu membacakan paragraf yang di atas halaman 124? Siapa? Saya deh, Bu. Oke, silakan, Darel. Manusia adalah makhluk sosial, maka memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia cenderung hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang memiliki kecocokan satu sama lain. Maka tidak heran jika di tengah masyarakat terdapat aneka kelompok atau perkumpulan. Namun demikian, tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan dapat disebut sebagai komunio atau persekutuan. Suatu kelompok atau perkumpulan akan dikatakan sebuah komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Masing-masing saling memperhatikan satu sama lain, saling memiliki, saling memberi, saling mendukung, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mengembangkan, saling melayani, dan saling berusaha agar kebersamaan tersebut terus-menerus terjaga keutuhannya demi kebahagiaan bersama. Kelompok seperti apakah yang dapat dijadikan contoh suatu komunitas atau persekutuan? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita balik di halaman 122. Ya. Di halaman 122, di bawah tujuan pembelajaran itu ada 3 paragraf. Nah, kita akan baca paragraf 1 dan 2. Siapa yang mau membantu membacakan paragraf 1, lalu paragraf 2, 2 orang. Halaman 122. Siapa? Saya, Bu. Siapakah Dimitri ya? Paragraf pertama saya, Bu. Oke, paragraf kedua? Trisha, Bu. Siapa? Siapa tadi? Trisha saja, Bu. Ya, Dimitri dulu. Lalu nanti silakan yang kedua. Tadi Bu Guru nggak begitu jelas. Ya, silakan Dimitri. Gereja berasal dari kata eklesia, yang berarti pertemuan rakyat yang bersifat religius. Ungkapan ini agak sering dipergunakan dalam terjemahan Yunani dalam Perjanjian Lama untuk pertemuan bangsa terpilih di hadapan Allah, terutama untuk pertemuan di Sinai, tempat bangsa Israel menerima hukum dan dijadikan oleh Allah sebagai bangsanya yang kudus. Di dalam gereja, Allah mengumpulkan bangsanya dari segala ujung bumi. Dari sinilah beriman di seluruh dunia yang terdiri atas jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan Ekaristi. Oke, siapa tadi yang baca paragraf kedua? Saya, Bu. Trisha, silakan Trisha. Bila kita ingin menjadi anggota suatu perkumpulan, alangkah bijaksananya bila kita berusaha mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perkumpulan itu. Demikian pula dengan perkumpulan atau paguyuban yang disebut gereja. Sebelum kita masuk gereja, maka baik jika kita pun berusaha mengenal gereja dengan segala macamnya. Kita perlu mengetahui siapa saja anggotanya, apa syarat menjadi anggota, apa hak dan kewajibannya, apa saja kegiatannya, apa tujuan dari gereja itu, dan sebagainya. Sebagai sebuah perkumpulan, gereja mempunyai identitas yang jelas. Gereja terbentuk melalui sejarah berdirinya. Gereja memiliki ciri-ciri, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang menjadi identitasnya. Juga mempunyai berbagai bentuk pelayanan. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah baca tadi di halaman 124 dan halaman 122.
Jadi kalau melihat dua gambar ini, mana yang menunjukkan gereja sebagai paguyuban? A atau B? Yang B, Bu. B, Bu, B. Kalau B. Ada yang memilih A? Iya, betul. Ya, memang jawabannya adalah B. Karena kalau A, ini apa? Pengertiannya, Bu. Ya, pengertiannya. Apa pengertiannya? Pengertiannya apa? Ya, karena kita akan membedakan gereja yang ditulis dengan huruf besar dengan gereja ditulis huruf kecil. Bedanya di mana? Nah, yang ditulis dengan huruf besar ini A atau B? B. B. Ditulis huruf kecil? A. Lalu gitu begitu, betul itu. Tapi saya pengertiannya apa jadinya? Kalau yang huruf kecil berarti gereja diartikan sebagai Gedungnya. Sebagai tempat. Iya. Ya, jadi gereja dalam arti yang A ini adalah gereja yang tempat, gedung, ya, tempat, gedung, wadah orang untuk beribadah. Ya, secara lebih spesifik lagi adalah untuk orang-orang Kristen, ya, orang-orang Katolik untuk beribadah, untuk berdoa. Ini gedungnya, ya. Kalau di dalam kalimat-kalimat kecuali di pokok kecuali di depan ya, kalau di tengah itu akan ditulis dengan huruf kecil. Nah, sementara gereja yang ditulis dengan huruf besar, nah ini yang mau menunjukkan himpunan, menunjukkan persekutuan orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, yang menjadi anggotanya ini tadi yang dibaca oleh Darel tadi, ya kan? Mereka memiliki interaksi, ya, memiliki relasi yang terus-menerus, ya, saling memperhatikan, saling memiliki, saling memberi, saling mendukung, saling menasihati, mengingatkan, mengembangkan, melayani, dan seterusnya. Ya. Jadi paguyuban itu adalah himpunan, ya, perkumpulan orang-orang yang memiliki, ya, memiliki tujuan bersama, memiliki visi bersama. Ya, berbeda dengan kumpulan orang-orang misalkan ada kecelakaan di jalan, lalu orang itu ngumpul, melihat ngerubung biasa kan? Ada peristiwa tertentu, lalu orang ngumpul ngerubungin. Nah, ketika orang berkumpul seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai paguyuban. Karena mereka hanya ngumpul sesaat karena ingin melihat ada apa. Setelah itu mereka bubar. Ya, tidak ada lagi hubungan, tidak ada lagi relasi di antara mereka. Nah, sama orang tiba-tiba ada banjir, ada kebakaran, ngumpul ya. Itu hanya sesaat. Itu tidak bisa disebut paguyuban. Nah, seperti itu yang disebut dengan istilahnya patembayan. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan sesaat seperti itu yang disebut dengan patembayan. Nah, sementara gereja dikatakan paguyuban karena setiap anggotanya memiliki relasi tadi, ya. Ada saling memperhatikan, saling memberi, mendukung, dan seterusnya. Ya. Sudah bisa bedakan antara gereja huruf besar dengan gereja huruf kecil? Bisa, Bu. Oke, jadi kalau paguyuban, gereja sebagai paguyuban ini dalam arti yang G-nya huruf besar atau huruf kecil? G-nya yang besar, Bu. Ya, huruf besar ya. Jadi ya, kita bicara tentang orang-orangnya ya. Orang-orangnya yang menjadi anggota gereja. Nah, ini ada lagu kelima ya. Kita tidak akan mendengarkan lagunya, nanti lagu terakhir saja. Karena kalau Bu Guru setel sekarang, lalu kalau nanti dimasukkan dalam YouTube, ini kena klaim hak cipta ya. Kita lewati saja nanti setelah rekamannya kita matikan ya. Karena ini ada lagu milik orang lain ya. Nah, kita lihat saja syair dulu kita baca. Siapa satu orang membacakan syair lagu Gereja Bagai Bahtera?
Siapakah bersedia membantu membacakan syair lagu Gereja Bagai Bahtera? Halo? Kayaknya sih kalau yang mau yang belajar tapi pasif sih, kayaknya kehadirannya juga sangat diragukan ya kan? Tinggal membaca saja susah sekali. Masa yang tuh orangnya hanya itu saja. Siapa nih? Darel. Ya, berarti Salumita, Bu. jadi murid kita hanya ini. Ya. Salumita, Bu. Oke, kalau begitu ini ada 4 alinea, maka bergantian ya antara Darel dengan Salomita. Ya, silakan Darel lebih dahulu, nanti paragraf keduanya itu adalah Salomita. Paragraf kedua silakan. mulai dari Tuhan nih, Bu. Ya. Kamu sampai Labuan Abadi. Gereja bagi bahtera di laut yang suram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, berapa lagi jauhnya Labuan Abadi? Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah, tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengetakkan haluannya ke pantai seberang. Hai, kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan, berteguh, dan akhir tuanlah labuan yang diteduh. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa. Ya Tuhan, tolonglah. Ya, sekarang coba kita lihat. Kira-kira isinya mengungkapkan apa ya? Gereja bagai bahtera. Jadi gereja itu dilambangkan seperti bahtera. Bahtera tahu? Bahtera itu tahukah? Apa itu bahtera? Kapal yang besar, Bu. Ya, seperti inilah ya gereja kapal ya. Kapal. Gereja bagai bahtera. Jadi bahwa gereja itu digambarkan seperti sebuah bahtera. Ya. Ini bahteranya ini sedang ada di lautan. Nah, di lautan. Nah, apa saja yang mungkin terjadi di tengah laut? Kemungkinan apa saja yang bisa terjadi di tengah laut? Ombak besar. Angin kencang. Ombak besar, angin kencang. Gelap. Apalagi? Tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal. Terus? Terdampar. Bisa terdampar ya karena nabrak apa? Bisa terdampar karena mungkin nabrak karang yang tidak terlihat ya, seperti Titanic itu kan, nabrak. Ya, jadi kalau gereja digambarkan sebagai bahtera ya kita bisa bayangkan ketika kita naik di sebuah kapal, apa yang kemungkinan yang terjadi ya? Bisa saja gelombang besar, bisa saja angin besar, angin topan, angin badai ya. Bisa saja lalu ada sesuatu di bawah, ada batu karang kah atau apa yang tidak terlihat. Lalu tadi mungkin kalau kalian disesuaikan zaman sekarang nggak ada sinyal ini yang tidak bisa lepas dari HP. Nah itu menggambarkan bahwa gereja itu di tengah dunia. Di tengah dunia itu tidak selalu aman, tidak selalu tenang. Bisa saja muncul gangguan-gangguan. Gangguannya bisa besar, bisa kecil, seperti yang dihadapi oleh bahtera di tengah laut. Ya, bisa ombaknya kecil, bisa jadi ombaknya besar, ya. Bahkan bisa ombaknya itu tinggi lalu masuk ke dalam bahtera dan sebagainya. Nah, ketika dalam situasi seperti ini, ya, kalau gereja itu tetap berpegang kepada Tuhan, maka mereka tahu kepada siapa mereka minta tolong. Ya, tadi digambarkan mereka Tuhan tolonglah. Ya, sebagai warga gereja mereka tahu ketika menghadapi situasi kehidupan kepada siapa mereka datang untuk memohon pertolongan. Nah, sekarang kita lihat
Ya, itu salah satu bahwa orang di dalam perjalanan hidupnya sebagai warga gereja bisa saja mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan, suatu keadaan yang bisa mengancam keselamatannya. Nah, sekarang kita baca cerita. Coba kita baca dulu cerita pengalamanku, ya. Halaman 125, halaman 126. Ya, siapakah bersedia membantu membacakan? Saya Bu Febrian, Bu. Febrian, silakan Febrian. Ini saya semua Bu yang baca, Bu. Ya. Oke, Bu. Pengalamanku. Aku adalah salah satu remaja yang sudah masuk kelompok OMK atau Orang Muda Katolik. Aku mendaftar menjadi anggota OMK di parokiku. Ada banyak kegiatan yang menyenangkan dalam OMK. Pada waktu itu terjadi bencana banjir. OMK paroki kami ikut dalam kegiatan aksi sosial. Kami ikut menampung para pengungsi yang rumahnya kebanjiran. Pastor paroki mengizinkan kami untuk menggunakan ruangan yang ada di paroki sebagai tempat penampungan pengungsi. Kami sangat sibuk membantu para pengungsi. Kami berkenalan dengan banyak orang muda lain yang bukan Katolik. Kami bahu-membahu membantu para pengungsi ini. Pada waktu akan melakukan perayaan Ekaristi hari Minggu, beberapa orang dari mereka bertanya, bolehkah kami masuk untuk mengikuti misa di gereja? Mereka dipersilakan masuk, dengan catatan tidak boleh mengganggu selama perayaan dan tidak boleh ikut menyambut komuni. Setelah misa, di antara mereka mengatakan bahwa mereka merasa enak dan nyaman mengikuti perayaan Ekaristi. Suasana doa yang dibangun di dalam perayaan meneduhkan hati mereka. Dari peristiwa ini, baru saya mengerti makna gereja Katolik sebagai persekutuan umat yang terbuka terhadap siapa saja. Mereka tidak harus menjadi Katolik, tetapi mereka boleh mengenal dan mengetahui tentang gereja Katolik. Demikian juga umat Katolik harus mau menolong siapa saja, tidak memandang suku, agama, maupun kelompok. Oke. Nah, judul ceritanya pengalamanku. Ini mengisahkan tentang apa ya? Siapa yang mau memberi komentar? Kisah pengalamanku ini isinya tentang apa? OMK yang membantu korban bencana alam banjir. Ini siapa? Sebut nama lalu komentarnya apa? Febrian, Bu. Ya, Febrian. Coba diulangi lagi komentarnya. Dari cerita pengalamanku ini, kelompok orang muda Katolik ini pada waktu itu membantu korban bencana alam banjir dengan menampung para pengungsi. Jadi pastor parokinya itu mengizinkan para korban bencana alam ini untuk ke tempat ia mengungsi sementara. Jadi di sana para OMK sibuk membantu para pengungsi. Lalu setelah itu para OMK juga berkenalan dengan para korban dan juga ada juga korban yang tidak beragama Katolik. Jadi walaupun berbeda agama, tetapi tetap saling membantu. Dan pada saat perayaan Ekaristi, korban bertanya, apakah boleh mengikuti misa? Nah, OMK ini mengizinkan, tetapi dengan catatan tidak boleh mengganggu selama perayaan dan tidak boleh menyambut komuni. Lalu setelah mengikuti Ekaristi, korban bencana alam ini menyampaikan pesannya bahwa mereka itu merasa nyaman saat mengikuti perayaan Ekaristi. Karena doa-doa yang dibangun meneduhkan hati mereka di dalam kondisi yang kelam. Lalu kesimpulannya adalah bahwa
gereja Katolik atau persekutuan gereja Katolik ini harus harus mau menolong tanpa memandang suku, agama maupun kelompok apapun. Begitu, Bu. Oke, Febrian, bagus ya. Jadi ini mengisahkan tentang kiprahnya orang muda di dalam organisasi OMK. Nah, ada lagi yang memberikan komentar? Ya, jadi kalau memberikan komentar sebut nama dan komentarnya apa. Ini Febrian sudah berguru beri tanda nih plus, oke. Ya, silakan ada yang mau memberi komentar lainnya? Saya, Bu. Sebut Dimitri, nama? Bu. Oke, Dimitri. Ya, silakan Dimitri. Jadi ini berceritakan tentang pengalaman seorang remaja yang mengikuti kelompok OMK, membantu korban-korban bencana alam. Jadi saat itu komunitas OMK ini membantu banyak korban bencana alam. Dan juga pada saat perayaan Ekaristi, mereka mengizinkan korban-korban bencana tersebut yang bukan beragama Katolik untuk mengikuti misa perayaan Ekaristi. Dan setelah misa perayaan Ekaristi itu, para pengungsi ini merasa hatinya damai dan juga nyaman mengikuti perayaan Ekaristi. Dan di situ dia mengerti bahwa gereja Katolik itu adalah sebuah persekutuan umat yang terbuka terhadap siapa saja. Dan mereka tidak harus jadi Katolik, tetapi boleh mengenal dan mengetahui tentang gereja Katolik, Bu. Oke, terima kasih Dimitri. Oke, bagaimana ini pengalaman orang yang tidak Katolik lalu terlibat dalam kegiatan yang diadakan oleh OMK. Mereka menemukan, mereka merasakan pengalaman bahwa mereka yang bukan anggota pun diterima dengan baik, begitu ya? Iya, Bu. Ada yang lain lagi mau berkomentar lagi atas cerita ini? Adakah? Nah, OMK bisa disebut sebagai paguyuban kah? Apakah OMK yang singkatannya Orang Muda Katolik bisa disebut sebagai paguyuban? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, ya, Bisa, Bu. ya, betul ya. Jadi OMK sebagai suatu kelompok, ini organisasi di dalam gereja, setiap paroki itu punya OMK. Nah, OMK bisa disebut sebagai paguyuban ya, paguyuban orang muda. Nah, jadi bagaimana mereka yang menjadi anggotanya itu ya terlibat dalam kegiatan OMK. OMK itu punya strukturnya juga ya, punya kepemimpinan, punya program-program ya. Lalu setiap anggotanya memiliki interaksi. Lalu kegiatan-kegiatannya itu dibangun itu juga melibatkan anggota-anggota yang lain. Nah, tadi mungkin ada sedikit Bu Guru menjelaskan ya bahwa orang yang tidak beragama Katolik pun boleh ya ikut serta merayakan perayaan Ekaristi. Hanya saja yang tidak boleh adalah menyambut komuni ya. Jadi orang yang bukan Katolik boleh mau ikut ibadat, mau ikut perayaan Ekaristi atau ikut misa boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah untuk menyambut Ekaristi. Karena yang boleh menyambut Ekaristi adalah yang sudah dibaptis secara Katolik atau yang sudah diterima menjadi anggota gereja Katolik dan sudah menerima komuni pertama. Jadi siapapun boleh ya, boleh masuk ke gereja, ikut berdoa, ikut misa boleh. Kecuali tadi, kalau yang bukan Katolik masih belum boleh menerima sakramen Ekaristi. Kalau perayaannya boleh. Oke, jadi kita sudah melihat ya salah satu ya paguyuban yang ada di dalam paroki, yaitu Orang Muda Katolik, paguyuban orang muda. Nah, ini kita lewati saja karena kita sudah memberi komennya bersama-sama. Nah, itu gambaran bahwa bicara tentang paguyuban, ya ini mau menunjukkan bahwa tadi seperti yang dibaca, ya mau menunjukkan bahwa gereja itu adalah
memenuhi hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, bahwa manusia dari dirinya itu tidak bisa hidup sendiri. Walaupun dia sebagai makhluk pribadi yang memiliki segala macam potensi, segala macam kelebihan dan kekurangannya, ia tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Ya, kemudian patembayan tadi ya, patembayan itu yang kerumunan orang ngumpul-ngumpul yang tidak ada koneksi, tidak ada relasi ya. Tadi yang guru contohkan kalau ada peristiwa tabrakan lalu tiba-tiba orang ngumpul, ya udah setelah itu orang bubar lagi, kita nggak kenal dengan siapa tadi kita berdiri di sebelah kanan kiri kita. Sedangkan paguyuban tadi soalnya gereja adalah komunio, di mana tiap anggota punya relasi. Nah, ini kemudian tadi sudah kita baca ya, bahwa suatu kelompok bisa dikatakan komunio, dikatakan sebuah paguyuban, ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita lihat pengertian tentang gereja. Ya, ini juga Bu Guru ambil dari buku teks ya, buku teks yang lama ya. Bahwa orang mempunyai paham yang berbeda-beda tentang gereja. Ya. Lalu paham yang dimiliki itu dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda. Misalkan contohnya, ada orang dewasa menggambarkan gereja itu seperti sebuah rumah. Ya, tempat untuk berlindung, aman, merasa dicintai dan bahagia, adanya saling pengertian, hidup rukun dan kekeluargaan. Ada orang dewasa yang menggambarkan gereja itu seperti sebuah rumah. Sementara kalau anak muda, ya anak muda itu kan orangnya dinamis, ya orangnya yang selalu bergerak, ya. Maka kebanyakan orang muda itu menggambarkan gereja itu ya dinamis, energik, ya, gesit, sigap terhadap macam-macam perubahan dan tidak bersifat statis. Ya, jadi kalau orang muda itu menggambarkan di gereja itu bergerak, bukan gereja yang diam. Nah, arti gereja tadi di bagian pengantar ada yang sudah membaca ya. Arti gereja. Ini salah nulis Bu Guru, ini bukan gereja. Gereja ya, dari kata igreja. Igreja itu adalah bahasa Portugis ya. Kalau yang belajar bahasa Indonesia ya banyak bahasa Indonesia itu menyerap ya, serapan dari bahasa asing ya. Nah, igreja itu bahasa Portugis, lalu bahasa Indonesianya menjadi gereja. Dan kata igreja sendiri itu terjemahan dari kata eklesia. Ya, kata eklesia itu bahasa Latin atau dari kata eklesia bahasa Yunani. Yang artinya kumpulan atau pertemuan atau rapat ya. Tetapi bukan sembarang kumpulan ya, bukan sembarang orang itu ada bersama. Tetapi adalah kumpulan atau kelompok orang yang sangat khusus ya, karena membicarakan hal-hal khusus, bukan asal kongko ya. Atau bahasanya nongkrong ya, bukan sekedar orang-orang yang nongkrong-nongkrong tidak jelas. Nah, sementara kalau eklesia tadi yang bahasa Yunani, ya, itu adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan, ya, dipanggil untuk membentuk perkumpulan, persekutuan. Nah, sekarang arti gereja tadi sudah kita lihat, ya, arti gereja dalam huruf besar berarti menunjuk ya persekutuan umat beriman, orangnya, ya, orangnya yang percaya kepada Yesus dan yang telah menerima sakramen baptis. Kalau huruf kecil berarti gereja sebagai bangunan, sebagai gedung, sebagai wadah orang-orang untuk beribadah, untuk berdoa. Sementara arti gereja dalam huruf besar berarti persekutuan umat, himpunan umat yang percaya kepada Yesus Kristus dan ditandai itu dengan menerima sakramen baptis. Nah, gambaran gereja dalam kitab suci dan dalam ajaran gereja, ya. Gereja digambarkan sebagai umat Allah, gereja digambarkan sebagai tubuh Kristus, gereja digambarkan sebagai bait Roh Kudus,
Gereja digambarkan sebagai misteri dan sakramen, gereja sebagai komunio, dan gereja sebagai persekutuan para kudus. Yang satu ini menurut kitab suci Perjanjian Lama, yang nomor 2 dan 3 ini menurut ajaran Santo Paulus, yang 4, 5, dan 6 itu menurut ajaran gereja. Gambaran gereja menurut kitab suci dan ajaran gereja. Ya, tadi satu adalah gereja sebagai umat Allah. Ya, siapa mau bantu baca? Yang dari gereja siapa? Dimitri, Bu. Salomita, Bu. Salomita, Bu. Ya udah, yang ini Dimitri, nanti slide berikutnya Salomita ya. Ya, Bu. Ya, silakan Dimitri. Gereja sebagai umat Allah. Paham ini diambil dari gambaran hubungan antara Allah dengan bangsa Israel yang ditandai dengan perjanjian dari yang dimulai melalui Abraham dan mencapai kesempurnaannya melalui kehadiran Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, hubungan antara Allah dan umatnya tidak lagi terbatas pada bangsa Israel, melainkan diperluas dan makin terbuka bagi semua bangsa yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus otomatis menjadi umat Allah. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Allah dan yang mempunyai relasi sangat dekat dengan Allah. Oke, ini gambaran bahwa gereja itu sebagai umat Allah yang menggambarkan relasi hubungan antara Allah dengan bangsa Israel yang pada waktu itu ditandai dengan perjanjian. Ya, ada janji ya bahwa bangsa Israel akan menjadi umat Allah ya, dan yang diminta adalah setia karena Allah akan menjadi Allah bagi bangsa Israel. Satu yang diminta oleh Allah dari bangsa Israel itu yaitu setia. Ya, jadi mau menggambarkan relasi ya antara Allah dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah umat Allah. Ya, silakan Salomita. Gereja sebagai tubuh Kristus. Gambaran tubuh menurut Santo Paulus, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13. Setiap orang yang dibaptis menjadi satu tubuh dan dilindungi dari satu roh, sebagai tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Efesus 4 ayat 16. Paulus mengungkapkan kesatuan jemaat, yaitu kesatuan jemaat dengan Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Gereja hidup dari Kristus dan dipenuhi oleh daya ilahinya. Kolonel 2 ayat 10. Kok kolonel sih, Kolose? Oh iya Bu, lupa Bu, maaf Bu, Kolose Bu. Jadi kolonel. Kolose ya. Ya, gereja sebagai tubuh Kristus tuh ya, pandangan ini disampaikan oleh Santo Paulus ya di dalam suratnya kepada surat yang pertama kepada jemaat di Korintus ya, bahwa satu tubuh dengan banyak anggota dan masing-masing anggota itu punya fungsinya masing-masing ya. Satu tubuh banyak anggota dengan kepalanya adalah Kristus sendiri. Nah, setiap bagian itu mempunyai peran, tidak ada yang merupakan ini lebih penting daripada yang lainnya. Nggak bisa, karena masing-masing sudah punya perannya masing-masing. Itu digambarkan mata punya fungsinya, telinga punya fungsinya masing-masing, nggak bisa dibalik-balik. Lalu nggak bisa mengatakan mata lebih penting dari yang lainnya, kan nggak mungkin juga satu tubuh isinya mata semua. Satu tubuh isinya hidung semua, nggak mungkin. Ya. Nah, ini gambaran tentang Pentakosta ya, di mana para murid, para rasul Yesus ya, menerima anugerah Roh Kudus sebagai pemenuhan janji Yesus yang akan mengutus roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong.
Nah, sekarang kita akan baca bagaimana dari kitab suci, ya, Kisah Para Rasul bab 2, 41 sampai 47. Nah, nanti di sini akan kelihatan ya, mana yang masuk tugas gereja. Yang ada 5 tadi itu masuk yang ayat keberapa. Ya, silakan. Siapa bantu baca? Saya Bu. Siapakah? Rebecca. Rebecca. Silakan Rebecca. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Siapa yang menemukan ayat berapa yang berhubungan dengan tugas gereja dalam bidang liturgia? Ayat berapa? Yang berhubungan dengan tugas gereja dalam bidang liturgia. Siapa? Ayat 41. Sebut nama dulu, sebut nama. Maksudnya Bu, Salomita. Begitu. Sebut nama. Salomita menjawab nomor ayat 41. 41. Ayat 41. Liturgia, tahu liturgia berarti bidang apa kalau liturgia berhubungan dengan? Bu, ayat 46, Bu. Ayat Jadi kalau ya liturgia itu berhubungan dengan peribadatan, ya. Jadi ayat mana? Apakah ayat 1 itu berhubungan dengan peribadatan? Enggak deh Bu. Ayat 44. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini liturgia, peribadatan? ayat 46, Bu. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, ayat 46 ini ada unsur peribadatan ya, unsur liturgia itu mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Lalu mereka memecahkan roti ya. Memecahkan roti ini adalah nama lain dari merayakan Ekaristi. Ya, jadi ayat 46 oke, ada tugas liturgia. Nah, sekarang ya walaupun ada juga di ayat lain ada juga ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan diakonia, ayat keberapa? Diakonia ayat keberapa? Diakonia itu nama lainnya adalah pelayanan kasih. Ya. Siapa ini? Jovian. Ayat 44. Dan 45. 44, 45. Oke ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nih ya, sebentar kita lihat dulu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ini berarti adalah koinonia. Ya, persatuan umat, ini koinonia. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, itu di dalam persekutuan itu. Merasakan ada kepemilikan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, ini diakonia. Jadi ada orang yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Oke ya, ini jadi ayat 45 berhubungan dengan diakonia. Nah, coba sekarang yang berhubungan dengan kerikma atau pewartaan. Ayat keberapa? Kerikma atau pewartaan. Siapa menemukan? Bu, tadi apa, Bu? Berhubungan dengan kerikma. Kerikma itu adalah tugas gereja dalam bidang pewartaan, pengajaran iman. Ayat? Jangan di dalam. Ya, nonton TikTok. Ayat berapa? Panas. Hah? Siapa yang jawab? 42. Siapa yang jawab? Shalomita. Salomita, betul, ayat 42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, jadi seperti itu yang membedakannya ya. Misalkan nanti suatu saat ujian atau nanti PTS ada seperti itu, misalkan Bu Guru sajikan teks ini, coba mana tugas gereja dalam bidang ini. Misalkan Bu Guru minta tunjukkan ayatnya, sudah paham ya. Yang penting pahami dulu. Kerikma itu berhubungan dengan pewartaan. Jadi tugas gereja dalam bidang pewartaan, pengajaran iman. Ya. Kalau koinonia itu tugas gereja dalam bidang persekutuan. Jadi membangun persekutuan, ya, membangun tadi paguyuban. Ya, kalau diakonia itu pelayanan, kemudian kalau martiria itu kesaksian hidup. Jadi bagaimana orang bisa memberikan kesaksian ketika orang dituntut untuk bertindak berani, orang dituntut untuk bertindak jujur dan sebagainya itu. Ya. Kemudian diakonia adalah pelayanan kasih ya. Jadi ada 5 ya, liturgia berarti peribadatan ya. Ada ekaristi, kemudian ada macam-macam ibadat, doa rosario dan sebagainya, itu masuk di dalam bentuk-bentuk peribadatan. Ya, harapannya itu ya. Jadi kalau misalkan ayat 43, tugas gereja dalam bidang apa? Misalkan itu mengatakan 47 itu bidang apa, tugas gereja bidang apa? Nah, ini ya ciri-ciri hidup karisma sudah kelihatan di sini. Sudah dipilah-pilah. Dipulihkan. Ya, kelompok jemaat pertama atau gereja perdana ya adalah ya ini kelompok yang jadi kelompok jemaat pertama itu adalah para rasul dan orang-orang yang menjadi percaya karena pewartaan para rasul dan memberi diri mereka dibaptis, itu yang disebut dengan kelompok jemaat pertama. Gereja perdana, gereja purba. Jadi kalau mendengar kata gereja perdana, gereja purba, jemaat pertama, itu sama ya, mengacu pada kelompok yang sama. Nah, kelompok pemimpin dari kelompok ini adalah Petrus atau Simon Petrus. Ya. Dan Simon Petrus ini ditunjuk langsung oleh Yesus untuk menjadi ketua, untuk menjadi pemimpin dari kelompok para rasul. Nah, sekarang unsur-unsur gereja, ya. Unsur gereja itu ada. Ya, ini unsur-unsur gereja. Nah, karena waktunya sudah habis, ya. Nah, kalian. Coba di mute dulu yang kita berhubungan dengan ini, siapa ya itu ya? Kalian jalan. Itu siapa ya? Kayak sepeda. Jalannya beda. Kayak sepeda.
Itu siapa ya? Bu. Ya, yang ini bagian ini nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, karena waktu kita sudah habis. Nanti Bu Guru kirim saja materinya juga biar bisa dibaca. Lalu minggu yang akan datang tanggal 1 Februari kita bahas. Kemudian minggu depannya tanggal 7 kamu sudah mulai PPS ya. Nanti Bu Guru informasikan materi untuk PPS-nya dari mana sampai mana. Karena Bu Guru mesti mencocokkan dulu dengan kelas sebelah. Karena kamu kelas A itu sudah terlalu maju, karena kelas B itu baru hari ini mengulangan. Itu kemarin Bu Guru diberi sejam oleh Bu Dian, ya, sehingga kelas B-nya bisa menyusul. Kalau enggak, aduh agak bingung juga bikin soal ulangan. Satu sudah sampai di mana, satunya di mana. Oke ya, nanti materi akan Bu Guru share lagi, lalu dibaca, lalu minggu depan nanti kita lanjutkan ya, karena ternyata masih sebagian belum bisa kita selesaikan hari ini karena memang materinya luas. Ya, kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kemudian untuk hari ini tugasnya nanti membaca saja, kembali membaca pelajaran hari ini, ya diulangi lagi supaya Senin depan Selasa depan bisa kita bahas dengan lebih lancar lagi. Kemudian Bu Guru harap partisipasi aktifnya ya, bukan hanya sekedar hadir di Zoom tetapi tidak aktif. Ini Bu Guru meragukan nih, yang hanya jawab tuh Dimitri, Darel, Salomita, Febria, hanya orang-orang ini Jovian, yang lainnya kemana? Ya kan? Jangan-jangan hanya masuk ke Zoom tetapi dia melakukan aktivitas yang lain karena Bu Guru tidak tahu. Karena pun videonya tidak aktif, ya kan? Coba sekarang dalam hitungan ketiga, semua videonya diaktifkan. Bu Guru akan foto dan ternyata tinggal 18 nih. Berarti kan tinggal 17 muridnya, ya kan? Kemana yang lain? Aja ya, Bu. Bu Guru belum ngecek. Jadi yang tidak masuk itu ada 6 orang. Ya kan yang sudah menginformasikan ke Pak Alfon hanya Kesia, yang lainnya nggak ada. Nanti yang hadir itu tadi sudah Bu Guru foto di grup, itu yang hadir. Yang tidak hadir itu yang masih Bu Guru sempat mencocokkan dengan daftar hadir. Kalau mencocokkan ya Bu Guru waktunya terbuang untuk mencocokkan. Setelah ini baru akan dicocokkan. Ya, 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang menutup adalah Salomitas. Doanya spontannya Salo ya. Ntar Bu Guru sip dulu 8A. Yang setia sampai akhir tinggal 17. Oke, silakan Salomita pimpin doa. Mari teman-teman di masa kita satu dalam doa dan beberapa dan selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus, selamat siang Yesus, Tuhan yang baik ya pada pagi hari ini Tuhan, kami saja harus saja mendengarkan firman-Mu yang sudah kami pelajari, yang dipelajari oleh kami dan dipimpin oleh Bu Marcel. Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami pada hari ini juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Salomita. Nah, yang hadir di sini apakah ini semuanya sudah masuk ke Google Classroom? Siapa yang belum masuk ke Google Classroom ya nanti kalau nggak ada nilainya ditanggung sendiri ya. Karena kan nilai-nilainya masuk di dalam Google Classroom. Nanti data itu ditarik. Kalau nggak ada namanya ya otomatis kamu nggak ada pekerjaan yang bisa dinilai. Ya maka nanti ketika menerima rapot PTS ya bisa jadi namamu pun nggak muncul. Itu ditanggung sendiri ya, Bu Guru sudah mengingatkan. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat untuk mempersiapkan pelajaran yang ketiga. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.